Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Kita akan mengadakan ibadah sore hari ini, ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami dari jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah kami satu persatu, agar jemaat-Mu semua ini, haleluya, mengikuti ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, selalu menyertai jemaat-jemaat kami. Kami akan mengadakan ibadah secara online. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, jemaat Bapak Zakaria yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau persatukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Sehingga haleluya, firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, haleluya, dapat mudah diterima oleh jemaat dan oleh sahabat-sahabat kami yang masih mendengarkan dan memuliakan. Haleluya Tuhan, agar pesan dari firman-Mu dapat menjadi pegangan dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami dapat setur dengan firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Begitu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Untuk ibadah online sore hari ini, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, mulai dari awal sampai pertengahan dan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita belajar tentang firman Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita buka hati kita belajar firman Tuhan. Selasa lalu kita telah belajar mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu untuk apa tahu kita? Hari ini kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan mulai dari Kolose 1 ayat 10 sampai ayat 14. Cukup banyak ayatnya. Ayat 10 sampai 14. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, mari kita kupas satu persatu. Ayat 10 mengatakan bahwa agar kita mengerti kehendak Allah, kita harus hidup mengeluarkan buah, dan buahnya itu harus buah yang baik. Hidup harus selalu meningkatkan kasih, karena buah yang baik itu adalah buah yang dilandasi dengan kasih. Lalu berani hidup, perhatikan, berani hidup dengan mengandalkan kehebatan Yesus, dengan bukti bahwa menanggung hidup dengan
sabar. Tidak gampang Bapak Ibu. Menanggung hidup dengan sabar. Menanggung hidup dengan selalu bersyukur. Orang kalau dalam keberkatan, orang kalau tidak memiliki musuh, dia mengatakan sabar ya gampang aja. Tetapi kalau sudah punya musuh, punya masalah yang mengganggu pikirannya, yang mengganggu hatinya, bagaimana mau sabar? Lalu bagaimana mau bersyukur? Hanya melalui kasih karunia Yesus. Maka kesabaran itu dapat kita latih, dan dapat kita latih sehingga kita dapat menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Orang yang bisa bersyukur dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi kehendak Allah? Yang menjadi kehendak Allah adalah Allah akan memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaannya. Jadi kepengennya Allah itu orang-orang yang sudah ditebus. Kepengennya Allah itu jemaat yang setia itu akan dipindahkan ke dalam kerajaannya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar siap untuk dipindahkan ke kerajaan Allah. Karena apa? Karena ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada hak yang akan kita terima. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah percaya total kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus tidak pernah salah. Bahwa Yesus sudah membuatkan jalan untuk kita. Bahwa Yesus akan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Kepercayaan ini yang akan membuat kehidupan kita tidak gampang digoyahkan dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita dapat sampai kota A, itu ada jalan yang sudah dibuat untuk kita. Tidak mungkin kita akan ke kota A belum ada jalannya, lalu kita membuat jalan ke kota A. Tidak mungkin. Pasti sudah ada jalan ke sana walaupun tidak semuanya mulus. Ya, orang membangun jalan itu baru dibuka dulu. Sesudah dibuka lalu mulai dikeraskan, mulai diperhalus, mulai dikerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga jalan itu jadi mudah. Nah, hidup kita sama. Kalau kita menjadi anak Tuhan, Tuhan sudah membuatkan jalan bagi kita. Jalan bagi kita yang harus kita tempuh ini tidak semuanya mulus. Tuhan kerjakan pelan-pelan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan hidup kita, bahkan sesuai dengan kasih kita. Kalau kita berjalan di jalan yang jelek lalu menggerutu, kita sampai di kota A sudah hidup kita tidak karuan karena isinya penggerutuan terus. Tuhan kepingin kita bisa menyesuaikan diri dengan jalan yang dibuatkan Allah. Dengan satu pemahaman Allah tidak pernah salah. Kalau saya hari ini harus hidup di gelapnya dunia ini. Kalau saya hari ini harus berjalan di lembah bayang-bayang maut. Itu jalan yang harus kita tempuh. Dan Allah mengawasi perjalanan kita. Jadi di setiap langkah kita Allah menyertai kita. Jadi kita harus percaya total pada Yesus yang telah memindahkan kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib.
Lalu yang kedua, kewajiban kita adalah berjalan dengan iman tanpa keraguan. Rasul Paulus selalu memberi contoh. Hidup yang kuhidupi ini bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Rasul Paulus dari kota satu ke kota lain, tidak ada Google Map-nya. Rasul Paulus dari kota satu ke kota lain, tidak ada kata-kata yang mengatakan nanti kalau kamu sampai di Kolose, kamu akan menikmati indahnya kota Kolose. Tidak, justru Rasul Paulus hidup di dalam penjara. Tetapi apa yang dirasakan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi ini adalah hidup karena percaya, karena iman. Kekristenan kita, berjemaat kita harus mencapai keadaan seperti itu. Bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukan hidup karena kita memiliki kehebatan, bukan hidup karena kita memiliki berbagai macam kepandaian. Tetapi mari kita belajar hidup karena iman yang mengatur kita. Nah, lalu apa yang diinginkan Allah? Apa yang dikerjakan Allah? Apa yang menjadi apa yang menjadi kewajiban sudah, lalu yang menjadi haknya. Nah, haknya orang percaya adalah pengampunan dosa. Melalui Yesus Kristus, Allah mengampuni dosa kita. Sehingga Yesus mengatakan bahwa aku ini loh jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perlu kita tegaskan. Ini perlu kita bawa. Ini merupakan satu hadiah. Haknya orang percaya adalah diampuni dosanya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42 mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang oleh Allah diberikan kecuali Yesus Kristus. Nama Yesus itulah yang diberikan Allah sebagai pengampun dosa. Nah, akibat dari pengampunan dosa ada jaminan hak kita sesudah diampuni dosa, ada jaminan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu ikut asuransi, sebelum Bapak Ibu tanda tangan, Bapak Ibu baca dulu kewajibannya apa. Oh, kewajibannya bayar. Tiap bulan mungkin, tiap setengah tahun mungkin, tiap tahun mungkin Bapak Ibu bayar. Lalu sesudah bayar, haknya apa? Haknya akan dijamin. Ada yang asuransinya itu asuransi kalau sakit, ada asuransi kalau meninggal, ada asuransi kalau punya pabrik atau toko kebakar, ada asuransi macam-macam. Nah, haknya kita ini begitu diampuni dosa kita, kita punya hak, yaitu hak hidup. Hak hidup yang bagaimana? Hidup di dalam dunia dijamin oleh Allah. Jadi selama ada di dalam dunia ini, Allah selalu memberi jaminan kepada kita. Contohnya bangsa Israel, dia nurut dengan Allah. Walaupun harus lewat padang gurun. Selama 40 tahun dijamin makan tiap harinya. Dijamin minum tiap harinya. Dijamin tidak terlalu panas di padang gurun tiap harinya. Dan dijamin untuk hangat di malam hari. Jadi Allah itu bukan semena-mena. Enggak. Kalau kamu nurut ada jaminan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan.
Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Secara sederhana, kalau hanya masalah makan, kalau hanya masalah pakaian, Allah siapkan untuk kita. Yang kadang-kadang membuat kita macam-macam itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan, saya sudah makan. Tuhan, saya sudah punya pakaian. Tapi mobil belum. Nah, lalu andai kata Tuhan bisa kita ajak bicara, Tuhan tanya, kamu minta mobil, aku beri. Punya uang bensin enggak? Punya uang kalau nanti mobilnya rusak, punya enggak untuk membetulkan? Kalau enggak, lebih sedih Bapak Ibu. Jadi kalau kita nurut Allah, setingkat demi setingkat, step by step, Allah jamin dalam hidup kita. Kapan kita diberi berkat yang lebih, kapan kita dapat membeli sesuatu, nurut saja pada Allah. Dengan catatan tidak layak makan kalau kamu tidak bekerja. Ayatnya ada, Tuhan sudah berikan seperti itu. Bukan masalah pekerjaan lalu kita bisa beli apa-apa. Enggak. Ya, bukan itu. Kita bisa beli itu karena berkat Allah. Karena kamu kerja diberkati dengan berkat yang lebih. Sehingga kita dapat menikmati segala berkat-berkat yang lebih. Sama dengan yang lain. Nah, sesudah kita dijamin di dalam dunia ini. Mulai dari lahir baru. Kita dijamin oleh Allah sampai dengan kita pulang, sampai dengan garis finish, kita tetap dijamin oleh Allah dengan endingnya itu happy ending, lalu masuk ke akhirat. Di akhirat sana Tuhan jemput kita. Yohanes 14, kalau rumahmu sudah jadi, aku jemput kamu. Satu pernyataan yang luar biasa. Yang tidak diajarkan oleh yang lain. Allah kita sedetail itu. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Mengerti kehendak Allah. Allah hanya kepengen kita ngerti. Bahwa jaminan ini ada. Jaminan hidup. Mulai dari hidup dunia sampai akhirat. Nah, hanya untuk sampai menikmati jaminan itu, kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Hendaklah kamu memiliki kasih yang benar, sehingga nurut mengerti kehendak Allah. Hendaklah kamu praktek kasih dengan sungguh-sungguh, sehingga kewajiban dapat kita kerjakan dan haknya dapat kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah memberikan rahasiamu Tuhan. Kalau kami mengerti kehendak-Mu, ternyata Engkau hanya kepingin supaya hidup kami hidup dalam jaminan luar dalam. Hidup dalam jaminan di dunia dan di akhirat. Kami akan kerjakan kewajiban yang harus kami lakukan. Karena kami tahu bahwa tidak gampang untuk menikmati jaminan yang Kau berikan kalau kami tidak membayar hak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita terus belajar Kolose. Karena belajar Kolose ini adalah pelajaran bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita hidup supaya kita terus menikmati jaminan Allah. Jangan lupa besok Selasa datang untuk melanjutkan surat Kolose ini. Nah mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur
sudah mengadakan ibadah onsite. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, yang kebetulan dekat dengan kami buka pintu untuk menerima Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, belajar bersama di gereja GBIS Haleluya Palur dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selasa, tiap hari Selasa jam 6 sore ada pelajaran Alkitab. Kita belajar bersama. Seperti hari ini kita belajar kitab Kolose. Lalu hari Jumat ada 2 kegiatan. Kegiatan permata, persekutuan rumah tangga yang dimulai jam 6 sore. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepengen rumahnya digunakan untuk doa permata, daftar kepada pengurus agar rumah Bapak Ibu dapat digunakan menjadi rumah doa. Luar biasa loh. Rumah doa itu rumah yang diberkati. Lalu hari Jumat sore jam 6:30 ada ibadah cabang GBIS Haleluya Palur, cabang Perumnas. Hari Sabtu ada Youth Revive Generation. Revive Generation ini mengundang anak muda, remaja untuk berorganisasi. Mengundang muda remaja untuk belajar firman Tuhan dengan segala kreativitasnya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak atau punya saudara yang masih muda, bawa ke Youth Generation supaya mereka dapat belajar bersama dengan anak-anak kami. Lalu ibadah online tetap ada. Doakan Bapak Ibu agar ibadah online ini berjalan, ibadah online ini menjadi sarana penginjilan. Kalau Bapak Ibu mengikutinya dengan doa yang harus didoakan adalah timnya sehat, timnya semangat, alat-alat yang kami pakai awet. Ya, karena dengan doa tidak ada sesuatu yang mustahil. Saya rasa cukup itu pengumuman dan mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini masih membutuhkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firmanmu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin, berkati. Presiden, Engkau berkati presiden kami dengan hikmat-Mu yang dari surga untuk menunaikan tugas-tugas hari ini. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami yang lain. Tuhan pimpin, berkati. TNI, Polri, berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami masih berdoa untuk Ibu Gito Tuhan. Karena usia kakinya kurang kuat. Kadang-kadang mengalami sesek. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang karena sepuh maka kesehatannya kurang memenuhi. Oleh sebab itu kami hanya bergantung pada belas kasihan-Mu Tuhan. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito dengan kesehatan. Kau telah jamah saudari kita Lili yang jantungnya juga kurang beres.
Engkau juga jamah Ibu Bambang yang sehat sehingga dapat bersaksi kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami mengatakan bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan dan nikmatilah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.